Shalom saudara, kebenaran hari ini berjudul Momentum yang Berharga. Pada umumnya atau hampir semua manusia fokus hidupnya hanya tertuju kepada dunia, yaitu apa yang kelihatan, yang dapat dirasakan dan dapat menjadi kebanggaan atau nilai diri. Nilai diri di sini terkait dengan gairah dalam jiwa, yaitu memperoleh kehormatan, pujian atau sanjungan dari manusia. Orang-orang seperti ini biasanya hanya mempersoalkan nilai yang diperoleh dari manusia, tetapi tidak mempersoalkan penilaian Allah terhadap dirinya. Aduh sayangi saudaraku, tahun-tahun umur hidup manusia hanya untuk perkara-perkara begitu, pujian sanjungan manusia. Padahal semua itu fana, sementara. Inilah orang-orang yang sebenarnya membelakangi Tuhan. Walaupun mereka beragama dan melakukan kegiatan keagamaan, tetapi mereka berkeadaan tidak berkenan di hadapan Allah. Karena memang pada kenyataannya mereka tidak mengusahakan hal tersebut. Doktrin yang mereka pahami adalah keselamatan bukan karena perbuatan baik, tanpa memahami maksud kalimat dalam ayat tersebut. Sehingga akhirnya mereka menjadi sesat atau menyimpang. Dan tidak sedikit loh di antara mereka itu rohaniwan, pendeta dan teolog yang cakap berbicara mengenai Allah atau yang cakap berteologi. Tapi sebenarnya mereka tidak bersentuhan langsung dengan Allah atau tidak mengalami pertemuan atau perjumpaan dengan Allah secara real. Saudara harus diingat bahwa realitas bukan hanya sesuatu yang dapat dilihat, didengar dan disentuh secara jasmani saja. Allah adalah realitas di atas segala realitas. Allah adalah realitas lebih dari apapun dan siapapun dalam kehidupan ini. Mengapa demikian? Sebab kalau seseorang berinteraksi dengan Allah, sebagai akibatnya akan berdampak di dalam hidupnya. Tidak bisa tidak, Tuhan akan bertindak bagaimana menunjukkan diri sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan akan menyatakan diri, saudaraku. Harus diingat bahwa realitas bukan hanya sesuatu yang dapat dilihat, didengar, dan disentuh secara jasmani saja. Allah itu realitas, dan mestinya kita akui di atas segala realitas. Allah adalah realitas, lebih dari apapun dan siapapun dalam kehidupan ini. Mengapa? Sebab kalau seseorang berinteraksi dengan Allah, sebagai akibatnya akan berdampak dalam hidupnya. Dan dampak itu bukan hanya sementara di bumi, melainkan juga di kekekalan. Wow. Kalau sampai di kekekalan, itu luar biasa. Dampak yang ditimbulkan dari sebuah perjumpaan atau pertemuan dengan Allah adalah dampak yang tidak bisa diakibatkan atau dihasilkan oleh apapun dan siapapun. Anda bersentuhan dengan apapun di dunia ini, dampaknya tidak sampai kekekalan. Tetapi kalau berurusan dengan Allah, Allah yang nyata itu dampaknya di kekekalan. Nah, inilah yang tadi saya maksud bahwa Allah lebih dari segala realitas. Jadi kalau seseorang belum mengalami dampak yang sangat khusus dan istimewa, yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Kalau orang belum mengalami dampak yang sangat khusus istimewa yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, berarti orang itu belum mengalami perjumpaan dan pertemuan dengan Allah. Belum. Ia belum memiliki kehidupan yang bertuhan dalam arti yang benar. Dan banyak orang beragama, mereka tidak mengalami perjumpaan dengan Allah. Tidak. Ya. Oleh kemurahan hati Allah, Ia sering membuat kita siuman atau sadar melalui berbagai kejadian hidup yang mengejutkan kita. Kejutan tersebut berupa penderitaan yang dalam, yang sangat menyakitkan. Tapi itu merupakan cara Allah membuat kita siuman atau sadar.
Cara itu adalah cara Allah menyadarkan kita terhadap realitas Allah, ya, dan kekekalan yang suatu hari harus dihadapi oleh setiap kita. Tapi sayangi, banyak orang sering menyangkali keadaan tersebut dan tidak memperoleh faedah apa-apa di balik penderitaan yang dialaminya. Sayang banget, saudaraku. Aduh, malang ya. Banyak orang tidak menyadari lawatan Tuhan. Kejutan-kejutan yang bisa dialami oleh umat pilihan yang melaluinya mereka disadarkan terhadap realitas Allah dan kekekalan tidak disadari. Aduh, sayang, saudara. Misalnya begini ya. Kehilangan orang yang dicintai, jatuh miskin, bangkrut, dan mungkin tidak pernah bisa bangkit kembali. Dikhianati oleh orang yang sangat dicintai, kehilangan jabatan yang selama ini menjadi tujuan hidupnya atau impiannya, vonis dokter, adanya penyakit yang tidak tersembuhkan di dalam dirinya, dan lain sebagainya. Belum bencana alam, wabah, penyakit, perang, dan lain sebagainya. Semua itu kejutan-kejutan supaya orang percaya sadar adanya realitas di atas segala realitas atau Allah itu. Dan Allah pasti mau menuntun dia supaya mempersiapkan diri untuk kekekalan. Sebelum seseorang mengalami kecelakaan yang paling menggetarkan dan dahsyat dalam hidup, kematian, pengadilan Allah dan nasib kekalnya yaitu neraka atau surga, maka oleh kemurahannya Allah menunjukkan hal-hal yang membuat seseorang menyadari realitas, baik realitas Allah maupun kekekalan, supaya orang itu bebenah diri atau berkemas-kemas yang sama dengan berjaga-jaga. Orang percaya yang berhasil menghayati realitas secara benar akan dapat bertuhan dengan benar. Orang yang bertuhan dengan benar adalah orang yang selalu meletakkan perasaan Allah di depan matanya. Segala sesuatu yang dilakukan selalu diperhitungkan dengan perhitungan atau ukuran. Apakah tindakan yang akan dilakukan menyukakan hati Allah atau tidak? Ya, ia akan berusaha untuk mengerti apa yang Allah kehendaki dalam hidup ini. Akhirnya ia akan berusaha benar-benar menemukan apa yang dapat menyenangkan hati Allah dan melakukan apa yang dapat menyenangkan hati Allah. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang bermain dalam kawasan rohani. Orang-orang yang hidup dalam kawasan rohani pasti mencium kesucian Allah dan berusaha mewujudkannya di dalam hidupnya agar ia juga memiliki kesucian, standar kesucian Allah tersebut. Orang percaya yang berhasil menghayati realitas, ya, keberadaan Allah secara benar akan dapat bertuhan dengan benar pula, saudaraku. Ya, untuk mengalami Allah sebagai realitas, ada harga yang harus dibayar. Pembayarannya tidak boleh ditunda, tidak ada kata mengangsur dalam hal ini, tidak ada. Jadi untuk mengalami Allah sebagai realitas, ada harga yang harus dibayar. Dibayar segera. Sebab ada momentum-momentum yang Allah sediakan untuk berinteraksi dengan kita. Kalau momentum-momentum itu disia-siakan karena menunda berurusan dengan Allah, seseorang akan kehilangan momentum itu sampai selama-lamanya. Ya. Yesaya pasal 55 ayat 6 mengatakan apa? Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa ada waktu di mana Allah tidak dapat ditemui lagi. Wah, ini mengerikan. Ini berarti ada momentum yang menjadi kesempatan seseorang mengalami Tuhan supaya dijamah disentuh. Kalau sampai momentum ini disia-siakan, aduh saudara, ia kehilangan anugerah selamanya. Ya, sola gracia.